Gimana, apa sudah dapat dimulai? Halo? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Silakan Bisa, dimulai, Pak. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali saya absen dulu ya, biar saya kenal satu persatu. Ini masalahnya semester 7B, sebentar lagi KKN sudah ini. Kalau sudah KKN, skripsi, udah ujian skripsi tinggal menunggu selesainya skripsi. Gitu. Jadi mungkin ini semester 7 ini sebentar lagi udah KKN. Ini. Makanya saya harus hafal satu persatu itu. Pertama, saya absen namanya Muhammad Jailani, ada? Muhammad Jailani. Belum hadir ya? Belum hadir ya? Muhammad Jailani. Hadir, Pak. Saya Pak hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir sudah? Ya, Pak. Muhammad Jailani. Oh iya. Sudah hadir ini ya? Halo? Ya, Pak. Hadir ya, Muhammad Jailani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Iya, iya, terima kasih. Ini saya Cawang ini. Yang hadir saya Cawang. Anggi Dwi Putri. Anggi Dwi Putri. Anggi Dwi Putri. Itu pindah ke pagi, Pak. Oh, pindah ke pagi? Iya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Berarti ini iya. Terus Untang Al-Fatsa Mailana. Untang. Hadir, Pak. Hadir ya, hadir. Bintang, Pak. Ya. Hadir. Ya, Untang. Untang. Yoga Prasetyo. Yoga Prasetyo. Masih belum masuk, masih, Pak. Bentar lagi mungkin, Pak. Oh iya, nanti kalau sudah datang, ya, sampaikan hadir gitu ya. Kalau Siap, Pak. iya. Ayu Handayani. Hadir, Pak. Hadir. Oh, oke. Ayu Handayani. Ayu Handayani. Ayu Handayani. Rudita Priyandi. Rudita Priyandi. Masih belum hadir ya. Izin ya, izin ya. Maaf ini izin tadi izin ya. Tadi sudah izin ini ke saya, Rudita Priyandi. Ya. Kemudian Dias Hafida F. Hadir, Pak. Hadir, oh iya, betul. Dias. Angger Adita Aulia. Hadir, Pak. Hadir ya, Angger. Hadir, siap. Oke. Angger Aulia. Mau Dina Islamia. Hadir, Pak. Hadir, oke. M. Faiz Rosikin. Hadir, Pak. Hadir. Okay. Presiden. Maulia Selfie Hadir, Indrayani. Pak. Hadir. Ya? Hadir. Oh ya, terima kasih. Daniel Maulania Sufiani. Daniel Maulana Sufiani. Belum bergabung masih, Pak. Kayaknya, Pak. Oh ya, belum bisa bergabung ya.
Upi Nona Natisa. Upi Nona. Cuti Pak. Ya? Cuti, Pak. Cuti. Oh, cuti. Oke. Cuti. Maksudnya izin ya? Cuti tidak masuk itu, Pak. Dari semester 4 Oh, sudah. iya, iya, iya. Iya. Cuti. Wildatul Nurul A. Wildatul. Ini anu Pak, sinyalnya koneksinya buruk Pak di Siliwung Pak. Maksudnya Koneksinya buruk Pak di Siliwung Pak, desa Siliwung. Wildatul udah Nurul hadir. itu. Barusan. Hadir Pak. Barusan Itu Iya, Pak. masuk, Pak. Barusan masuk masuk. Pak. Keluar, masuk, keluar. Koneksinya buruk Pak. Masuk, keluar. Iya. Nge-refresh sinyal itu masuk keluar Pak. Maksudnya Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Wildatul Nurul ini ya. Iya Pak. Oh, iya, iya, iya. Hasan Nur Rafiq. Hasan Nur Rafiq. Hasan Nur Rafiq. Masih belum bisa gabung ya. Dwi Agung Laksono. Hadir. Iya. Dwi Agung Laksono hadir. Dodi Bahtiar. Hadir, Pak. Hadir. Dodi Bahtiar. Yonikson Warata. Siap hadir. Ya? Hadir ya, Yonikson. Iya, Pak, siap hadir. Oke, oke, oke. Sarip Hidayat. Berhenti itu Pak. Berhenti dah. Oh, iya. Nurul Ulum. Berhenti Pak. Ya? Berhenti. Berhenti juga Nurul ini. Iya Pak. Oh iya. Agung Pangestu. Hadir, Pak. Ya? Hadir, Pak. Hadir ya. Agung Pangestu hadir. Supriyati. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Andita Vela Rega. Andita. Hadir, Pak. Ya? Hadir. Hadir. Berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 dengan izin. Berarti yang mengikuti kuliah hari ini 15 orang. 1 izin. 14 orang, 1 izin. Yang lainnya tidak ada kabar masih. Belum bisa bergabung. Tapi Pak, itu yang saya hitung di akunnya, mahasiswa yang aktif itu tinggal 20 Pak. Dari 30-an kayaknya. Tinggal Oh iya. Ini Yang barusan, iya. Barusan saya panggil, yang menjawab hadir itu saya Cawang. Iya Pak. Ini jumlahnya barusan 14 yang hadir. Yang menjawab hadir. 1 izin itu. Rudita Priyandi. Izin. Oke, akan saya mulai. Ya. Barangkali ada pertanyaan sebelum perkuliahan dimulai. Barangkali saudara ada yang mau tanya. Tidak apa-apa, silakan tanya. Kita pecahkan dalam forum ini. Terkait dengan
Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang sudah dipublikasikan, tetapi masih belum final ya, karena PP-nya belum turun masih, peraturan pelaksanaannya. Maka perlu saya sampaikan ya, satu mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, isinya ada yang dihapus ya, isinya ada yang dihapus, kemudian pasal-pasalnya ada yang dirubah itu, dan sisanya ya itu masih tetap terpakai, itu masih berlaku, karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ruang lingkupnya ada 10 ruang lingkup, 10 bidang. Di antaranya bidang ketenagakerjaan ada di bagian kedua, mulai pasal ini, pasal 83 itu. Di bidang ketenagakerjaan gitu. Jadi dari 10 ruang lingkup ya, bidang ketenagakerjaan itu bagian kedua gitu. Bagian kedua. Kalau saya bacakan ruang lingkup ya, ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja ya, isinya menyangkut satu ya, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Bidang yang kedua, bidang ketenagakerjaan. Ketiga, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang keempat, ruang lingkup meliputi kemudahan berusaha. Jadi kemudahan berusaha ini diberi fasilitas, misalnya seperti izin berusaha bagi pelaku usaha. Kemudian termasuk juga pengadaan tanah ini. Kemudian ada lagi bidang investasi pemerintah pusat dan percepatan strategis nasional. Percepatan proyek strategis nasional. Ini yang jelas dari banyaknya bidang-bidang ruang lingkup, isi dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja itu dapat menyerap tenaga kerja. Termasuk ini pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi bagi yang melanggar itu. Jadi bidang ketenaga kerjaan masuk dalam ruang lingkup bidang kedua. Jadi pertama, masalah ketenaga kerjaan ini, pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagian pasalnya dihapus. Sebagian pasalnya dihapus dan sebagian pasalnya itu ada perubahan gitu. Jadi kalau di jumlah pasal yang dihapus itu mencapai 29 pasal, dan pasal yang dirubah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berjumlah 31 pasal. Nah, pasal-pasal yang belum tersentuh ya, ini masih tetap berlaku di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi misalnya saja pasal-pasal dalam bab 1, pasal-pasal dalam bab 2, pasal-pasal dalam bab 3, pasal-pasal dalam bab 4, dan pasal bab 5 sampai pasal 12. Ini tetap berlaku. Kemudian pasal-pasal yang dihapus itu jumlahnya 29 pasal. Kalau saya rinci mulai pasal 43, pasal 44 ini dihapus. Pasal 46, pasal 48, pasal 64, pasal 65, pasal 89, pasal 90 dan 91, pasal 96. Terus ini pasal 97,
pasal 152, pasal 154, pasal 155, pasal 158, pasal 159, pasal 161 sampai dengan pasal 172, termasuk terakhir pasal 184. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak dihapus, yang tidak dirubah, ini tetap berlaku. Gitu. Jadi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mencabut, ya, tidak mencabut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Tidak, tapi sebagian ketentuannya itu disempurnakan. Gitu. Jadi yang tidak tersentuh, tidak dirubah, ketentuan-ketentuan dari UUK, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dihapus, ini tetap berlaku. Seperti misalnya saja mengenai pelatihan kerja yang diatur dalam bab 1 itu. Pasal-pasal dalam bab 1 gitu. Pasal-pasal bab 2 ini tetap berlaku. Gitu. Kemudian ketentuan ya ini. Kemudian terkait dengan perlindungan para pekerja yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Ini pasal-pasalnya hanya sebagian kecil saja yang dirubah. Sedangkan pasal yang disisipkan, pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ini menjadi pasal 46A, 46B, 46C, 46D dan 46E. Kemudian pasal yang dirubah lainnya pasal 9, pasal 42. Kemudian yang paling penting ya bagi kita adalah pasal 18 ya, yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ini. Sehingga pasal 18 Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, jenis program jaminan sosial meliputi 1. Jaminan kesehatan. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, jaminan hari tua. Jaminan pensiunan, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan bagi penyelenggara ya, jaminan sosial ini terkait yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu sebagian yang dirubah, yaitu antara lain pasal 6. Ya. Sehingga pasal 6 berbunyi, ayat 1-nya BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat 2, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program 1. Jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan hari tua. Yang ketiga, jaminan pensiun. Yang keempat, jaminan kematian. Dan yang kelima, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, mengenai jaminan kehilangan pekerjaan ini sebagai akibat dari pekerja yang sudah berakhir. Ya, yang sudah berakhir masa kerjanya, ini mendapatkan hak berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini diatur di dalam bagian ke-7 jaminan kehilangan pekerjaan pada pasal 46A.
pasal yang disisipkan gitu. Saya ulang, para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dikaitkan dengan pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja ini, tidak hanya mendapatkan jaminan bagi pekerja yang berakhir hubungan kerjanya, mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang berupa uang, juga mendapatkan uang pesangon sebesar masa kerja, ya, sebesar dengan berlandaskan masa kerja. Maksudnya kalau masa kerja 8 tahun lebih tetapi kurang 9 tahun misalnya, akan mendapatkan uang pesangon 9 bulan kali upah. Akan menerima uang pesangon 9 kali upah sebulan, 9 kali upah sebulan. Kalau masa kerjanya misalnya 10 bulan kurang dari 1 tahun, 10 bulan kurang dari 1 tahun, itu akan tetap menerima uang pesangonnya sebesar 9 bulan upah itu. 9 bulan. Maksud saya kalau masa kerjanya 8 tahun. Gitu. Masa kerjanya 8 tahun, hubungan kerjanya sudah berakhir dengan masa kerja 8 tahun, maka dia akan mendapatkan uang pesangon 9 kali upah 1 bulan. 9 kali upah 1 bulan. Berarti menerima 9 bulan upah. Kemudian di samping menerima uang pesangon dan jaminan hak kehilangan pekerja, juga para pekerja yang berakhir hubungan kerjanya akan menerima jaminan penghargaan uang masa kerja. Jadi penghitungannya ini didasarkan pada masa kerja. Jadi orang yang berakhir hubungan kerjanya atau pekerja yang berakhir hubungan kerjanya atau pekerja yang di PHK karena berakhir hubungan kerja maupun sebelum hubungan kerja itu akan mendapatkan dispensasi. Kalau dalam aturan undang-undang lama namanya kompensasi PHK. Nah, dalam istilah Undang-Undang Cipta Kerja itu istilahnya bukan kompensasi, tetapi dia berhak mendapatkan uang pesangon, berhak mendapatkan uang masa kerja, penghargaan masa kerja, dan berhak mendapat jaminan uang atas kehilangan pekerjaan. Jadi kalau orang yang di PHK ini sudah dianggap dengan perusahaan kehilangan pekerjaan gitu. Baik sebelum hubungan kerja berakhir maupun setelah hubungan kerja berakhir. Jadi kalau dalam undang-undang lama, Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 nomor 13 dengan aturan pelaksanaannya, ya, yang diatur oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 1993 itu perlindungan pekerja, ada istilahnya BPJS yang lama. Di sana ada beberapa program ini. Jadi kalau misalnya ini pekerja mendapatkan
kecelakaan dalam hubungan kerja, baik pada waktu pemberangkatan kerja dari rumah ke tempat kerja maupun pulang dari tempat kerja, ini mendapatkan santunan. Nah sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada lima jenis program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja. Jadi untuk melindungi para pekerja dalam bentuk jaminan. Di samping perlindungan tenaga para pekerja ini yang bersifat normatif lainnya, ya. Artinya tidak hanya perlindungan sebatas BPJS saja, tetapi juga menyangkut masalah hak-hak yang diterima, ya. Hak-hak yang diterima dan yang akan diterima selama hubungan kerja, dan perlindungan para pekerja yang dituangkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, hari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan, itu juga menyangkut masalah, tidak hanya menyangkut masalah hak-hak yang bersifat normatif dalam hubungan kerja, tapi hak dan kewajiban antara para pihak, antara pekerja dengan perusahaan tetap dilindungi oleh undang-undang. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang lama, nomor 13 tahun 2003, ini lebih difokuskan kepada pertama, penyerapan tenaga kerja yang baru ini. Jadi menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian memberikan harapan kepada para pekerja warga negara Indonesia. Di mana di dalam pasal 3 ayat 2-nya mengatakan menjamin setiap warga negara untuk menerima pekerjaan ini. Dan mendapatkan perlakuan yang adil serta layak ini. Dan menerima imbalan dan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi lebih apa maksudnya? Lebih banyak meningkatkan atau lebih fokus kepada para pekerja ini. Baik selama hubungan kerja maupun sampai berakhirnya hubungan kerja, termasuk sebelum hubungan kerja bagi pencari kerja itu. Ini sudah dilindungi oleh undang-undang semenjak pendaftarannya, mendaftarkan diri sebagai pencari kerja. Jadi perlindungan ini dalam bentuk hak untuk ini, untuk menjadi pekerja di suatu perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Ini sudah dilindungi hak-haknya, mulai dari pendaftaran sampai penempatan. Ini lebih banyak lebih banyak condong kepada para pekerja ini. Karena setiap perusahaan, ya, ini setiap perusahaan pandangannya berbeda ini antara pekerja dengan pengusaha ini. Menurut undang-undang ini, undang-undang yang lama, di situ seolah-olah menguntungkan pengusaha itu di salah satu pihak ini. Karena menurut pendapat umum, pengusaha itu umumnya mencari keuntungan dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ini termasuk biaya pekerja. Ini bagaimana mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi bagi pekerja sulit untuk
untuk mencapai tingkat kesejahteraannya. Bagaimana bisa dipenuhi tingkat kesejahteraan bagi pekerja. Ini hanya merupakan hayalan belaka itu. Kadang-kadang aturan sehingga dua pendapat ini menimbulkan banyak perselisihan. Sekarang banyak demo-demo, banyak yang pro, tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Lah, kalau banyak yang tidak setuju, misalnya selalu ada demo di mana-mana ada demo, misalnya saja. Ini kan nanti prosedur penyelesaiannya ya. Kalau belum turun PP-nya kan berarti memakai landasan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih lama dipakai. Artinya sebelum ada aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka masih belum final, ya. Masih belum dipakai undang-undang yang baru ini. Karena apa? Karena aturan pelaksanaannya masih belum. Gitu. Kita tunggu saja nanti aturan pelaksanaannya bagaimana. Pertama yang menyangkut masalah hak dan kewajiban para pekerja. Kemudian tenaga kerja asing bagaimana? Bagi pemberi kerja yang menerima tenaga kerja asing. Itu harus bagaimana dalam aturan pelaksanaannya. Kemudian lagi setiap hubungan kerja selalu dibatasi dengan masalah waktu. Sehingga status pekerja itu pekerja yang tidak tetap. Kalau dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang Ketenagakerjaan 2013, tahun 2003, nomor 13 tahun 2003, itu hubungan kerja ya. Dalam yang didasarkan pada perjanjian kerja itu tidak hanya bagi pekerja-pekerja kontrak, tetapi dalam perjanjian kerja itu ada untuk waktu tidak tertentu, sehingga status pekerjanya disebut pekerja tetap. Kalau dalam perjanjian kerja itu dibatasi, itu kan umumnya itu pekerja tidak tetap. Seperti misalnya pekerja borongan, pekerja kontrak. Tetapi dalam undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan, rupa-rupanya lebih difokuskan kepada pekerja-pekerja kontrak dengan hubungan kerja yang sangat terbatas. Bukan berarti haknya pekerja ini dikurangi. Ya. Artinya yang dituangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau saya lihat isinya, ya, isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, isi dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan, ini banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang yang besar bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Termasuk masalah perlindungan bagi para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi pekerja maupun keluarganya. Ada yang mau tanya, silakan. Tidak apa-apa, tanya sudah. Monggo. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya dulu. Kemudian masalah undang-undang, masalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang dirubah ini hanya pasal 1 angka 16. Gitu. Pasal 1 angka 16. Sehingga bunyinya surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP 3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi pelaksana penempatan TKI maksudnya ke luar negeri itu harus mempunyai izin dari pemerintah, harus mempunyai izin dari pemerintah sebagai pelaksana. Jadi pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri itu pasal-pasalnya hanya pasal 1 ayat 16. Pasal 1 angka 16 sehingga berbunyi bagi pelaksana ini, bagi pelaksana penempatan TKI. Kalau dalam undang-undang yang baru ini bagi pelaksana tenaga, bagi pelaksana atau perusahaan bagi pelaksana penempatan pekerja migran ke luar negeri, ya, itu harus mempunyai izin dari pemerintah, dari pemerintah. Jadi bisa lewat pemerintah maupun lembaga swasta. Kalau lewat pemerintah, lewat instansi dari dinas yang terkait, dinas tenaga kerja. Kalau lewat instansi, lewat lembaga swasta, yaitu lewat perusahaan PT yang berbentuk PT atau yang berbadan hukum. Yang hanya dirubah masalah pasal 1 angka 16 itu. Pasal 1 angka 12. Kemudian di dalam pasal 51 ya, juga dirubah. Sehingga berbunyi, pasal 51 berbunyi, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib memiliki izin yang memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dan izin sebagaimana yang dimaksud tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Kemudian yang dirubah lagi menyangkut pasal 53 yang isinya adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya. Misalnya bisa membuka cabang mitra usaha di negara tujuan gitu. Mitra usaha itu sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia kepada pengguna jasa, artinya kepada pemberi kerja gitu. Kemudian juga pasal 57 yang isinya adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus menyerahkan pembaharuan data paling lambat 30 hari kerja. Dalam hal perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia tidak menyerahkan pembaruan data
perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia diizinkan untuk memperbarui izin paling lambat 30 hari kerja dengan membayar denda keterlambatan. Jadi pembaruan data ini ya, tentang penyerapan tenaga kerja untuk menjadi calon TKI ya, itu harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Itu yang dimaksud dalam pasal 57. Kemudian di antara pasal 89 dan pasal 90 disisipkan satu pasal, yakni pasal 89A, sehingga berbunyi pasal 9A berbunyi pada saat berlakunya undang-undang tentang cipta kerja, maka pengertian atau makna SIP 3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha. Jadi disesuaikan izin berusahanya. Demikian masalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran. Ya. Jadi yang jelas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan, tentang pelindungan dan penempatan TKI ke luar negeri itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Ini yang tidak dirubah. Ini yang tidak dirubah dan tidak dihapus ini tetap berlaku. Sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak dirubah dan tidak dihapus itu masih berlaku. Masih berlaku. Termasuk juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Itu yang tidak disentuh di Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku. Termasuk juga lembaga penyelenggara BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi undang-undang yang ketentuannya itu ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, beberapa ketentuan yang tidak dirubah, yang tidak dicabut, yang tidak dihapus, dia tetap berlaku. Demikian pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang tidak dirubah maupun yang tidak dihapus ini tetap berlaku. Ya. Karena pasal-pasal yang dirubah ya, itu disempurnakan. Cuma kita tinggal menunggu aturan pelaksanaannya bagaimana tentang Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan. Aturan pelaksanaannya bagaimana? Kita lihat nanti aturan mainnya. Ya. Oleh karena itu, selama aturan pelaksanaan masih belum turun, maka sementara aturan yang lama tetap berlaku. Ini sehingga aturan yang baru dari munculnya atau dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, masih belum final, walaupun sudah dipublikasikan. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya.
Sementara gambaran saya seperti itu. Karena masih belum ada aturan pelaksanaan ini. Bagaimana persyaratan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu. Tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu. Di antaranya pekerja asing yang bekerja di Indonesia, maka di antaranya pemberi kerja harus mempunyai rencana penggunaan tenaga asing. Kemudian tenaga asing harus bekerja dalam jabatan tertentu dan dalam hubungan kerja yang tertentu. Gitu. Jadi ada batasnya. Tidak seperti tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia. Batas waktunya ini. Walaupun yang saya pelajari sebagiannya itu dalam perjanjian kerja baik bagi TKI atau tenaga kerja yang warga negara Indonesia maupun yang tenaga kerja asing itu difokuskan kepada perjanjiannya kepada waktu tertentu. Ya. Itu untuk sementara. Tapi persyaratannya lebih berat bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Harus mempunyai kompetensi dari sesuai dengan pekerjaan yang diduduki. Maksudnya kompetensi kerja, keahlian. Gitu. Kemudian bagi pemberi kerja yang menerima tenaga kerja asing harus mempunyai rencana penggunaan tenaga kerja asing dan harus disahkan oleh pemerintah pusat. Bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia tidak membutuhkan persyaratan seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan yang dijamin, kemudahan-kemudahan dalam penyerapan tenaga kerja dari pencari kerja menjadi pekerja itu dimudahkan, diberi kemudahan sebagaimana tujuan bunyi dari pasal 3, tujuan dari lahirnya undang-undang cipta kerja ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan tenaga kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dengan seluas-luasnya. Dan bahkan dalam ayat 2-nya pasal 3 disebutkan bahwa bagi setiap warga negara dijamin untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi demikian sementara apa yang saya berikan kepada saudara pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Monggo silakan. Ya. Tinggal 2. Sudah paham? Ya? Paham. Iya, mari silakan. Kalau ada monggo silakan. Tinggal 20 menit ini. Tinggal 20 menit. Jam 19.30 ini waktunya. Yang pentingnya bagi pencari kerja dalam mencari pekerjaan itu setiap pencari kerja yang menandatangani perjanjian kerja harus dibaca dengan teliti itu dan harus dipahami isi dari perjanjian kerja. Gitu. Karena setelah ditandatangani perjanjian kerja
kan berarti para pekerja ya, sanggup dan menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan, oleh pelaku usaha, oleh pemberi usaha. Sedangkan perusahaan itu sanggup dan menyetujui pekerja untuk bekerja di perusahaannya dengan membayar upah. Ya, ini menimbulkan akibat hukum. Terutama isi dari perjanjian kerja yang ditandatangani itu harus diteliti. Ya, umumnya biasanya mengenai hak dan kewajiban, gitu. Mengenai masa berlakunya perjanjian kerja, gitu. Diteliti. Di samping menyangkut masalah identitas para pihak antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan, gitu. Jadi umumnya itu biasanya menyangkut masalah syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak umumnya, termasuk masalah upah. Gitu. Harus diperhatikan, diteliti dan dipahami isi dari perjanjian yang mau ditandatangani. Itu. Setiap perjanjian kerja. Nah, kalau perjanjian kerja TKI yang akan bekerja ke luar negeri, ini harus memahami isi perjanjian kalau lewat lembaga swasta penyalurannya, ya kan mengisi perjanjian gitu antara pelaksana dengan pemberi kerja. Kemudian juga pelaksana penempatan TKI harus menjelaskan juga mengenai perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan calon TKI yang mau bekerja di luar negeri. Itu harus ditandatangani juga. Harus ada perjanjian kerja juga. Jadi harus kita teliti bagi pekerja, ya, bagi calon pekerja yang mau menandatangani perjanjian kerja dalam hubungan kerja, dalam setiap hubungan kerja. Karena setiap hubungan kerja itu lahir didasarkan atas perjanjian kerja. Bagaimana Pak syarat-syarat perjanjian kerja supaya sah? Misalnya tidak merasa tertipu. Pertama dibaca berulang-ulang, dipahami. Ya. Kemudian syarat sahnya perjanjian kerja itu harus memenuhi pasal 1320 BW terkait dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini belum tersentuh ini syarat sahnya perjanjian kerja di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan. Syaratnya pertama harus ada kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja atau dengan perusahaan atau dengan pengusaha. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, harus cakap hukum. Cakap hukum minimal harus dewasa. Dewasa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan berumur minimal 18 tahun. Menurut Undang-Undang Kitab Perdata itu yang dianggap dewasa adalah sudah kawin. Itu dianggap dewasa. Termasuk 19 tahun. Itu masuk cakap hukum. Yang kedua, cakap hukum itu tidak mengalami gangguan jiwa. Jadi bukan yang menandatangani ini bukan orang sakit jiwa. Itu tidak sah. Kemudian termasuk
tidak di bawah perwalian. Jadi yang bersangkutan harus dewasa. Kemudian syarat ketiga itu hal tertentu dalam pasal 1320. Dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hal tertentu ini mengenai perjanjian pekerjaan yang diperjanjikan. Ini syarat perjanjian, syarat sahnya perjanjian kerja. Jadi ada pekerjaan yang diperjanjikan. Kemudian syarat keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya misalnya, kalau si A menandatangani pekerjaan, tapi setelah dibaca di bagian pembuangan limbah misalnya, sudah ditandatangani. Setelah mulai bekerja, ketika limbah itu dibuang, dibuka pintu limbah, saluran limbahnya itu dibuang ke sungai, dari sungai mengalir ke sawah, sehingga banyak masyarakat tani itu gagal panen disebabkan karena pencemaran limbah. Nah ini yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ini, tidak boleh. Dengan sendirinya sudah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja, baik yang diatur dalam BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 BW, maupun yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini. Atau bagian obat-obatan yang terlarang, yang tadinya ditandatangani karena tidak dipahami, ya, tidak menanyakan pekerjaan yang diperjanjikan. Ya. Di bidang apa bekerja diterima, itu tidak dipahami dan tidak ditanyakan, tidak dibaca, langsung ditandatangani. Setelah bekerja ditaruh bidang bagian obat-obatan yang terlarang. Tapi bekerja yang tidak memahami. Setelah dapat 1 bulan bekerja, lama-kelamaan ada berita ini, ada berita. Ternyata obat yang diproduksi, obat yang terlarang ini, jelas sudah tidak perjanjian kerja yang ini dengan sendirinya batal demi hukum juga. Perjanjian tidak bisa menuntut haknya, saudara, walaupun menandatangani perjanjian kerja, ya, ditaruh di bagian ini, ya, di bagian obat-obatan yang terlarang. Kemudian saudara ada kasus perusahaannya di PHK misalnya, dengan sendirinya saudara tidak bisa menuntut apa-apa karena perjanjian yang ditandatangani sudah tidak sah menurut hukum. Itu akibat hukumnya. Jadi kalau tidak dibaca, tidak diteliti, karena sudah saking senangnya, ya, menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan, ya, dengan sendirinya, dengan bangga, kesusu-susu, menandatangani tanpa dibaca. Ya. Akhirnya, akibatnya apa? Fatal. Ya. Ternyata pekerjaan yang diterima dan dikerjakan, ya, setiap hari mengerjakan, memproduksi di bagian obatan, tidak tahu, tidak memahami. Setelah lama-kelamaan ketahuan. Ini. Akhirnya perusahaannya itu kena sanksi, termasuk pekerjaannya. Itu langsung di PHK dengan sendirinya karena memproduksi obat terlarang. Pekerjaan yang tidak bisa menuntut apa-apa. Mau menuntut haknya, tidak bisa. Karena pekerjaan yang diberikan dan ditandatangani ini sudah melanggar hukum. Itu. Nah, kalau di PHK tanpa
tanpa dasar. Misalnya saudara sakit misalnya, pakai keterangan dokter, 1 minggu tidak bisa masuk sakit, terus itu sampai 6 bulan dari keterangan ahli, ya itu masih tidak percaya, ya langsung di PHK. Nah ini saudara bisa menuntut. Menuntutnya kemana? Pakai prosedur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada 4 macam perselisihan. Perselisihan hak, perselisihan PHK. Nah ini, kemana Pak kita harus menuntut? Ada 2 prosedur penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial dan ya penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial dan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Kalau penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial tidak selesai, ya, tidak ada jalan kesepakatan, jalan kedamaian, ini langsung lewat jalur pengadilan hubungan industrial di tingkat pengadilan negeri. Ya. Pak, lembaga apa saja yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan? Pertama, di lembaga bipartit. Jadi tiap-tiap perusahaan harus punya lembaga bipartit. Orang yang duduk di lembaga bipartit ini adalah orang-orang SPSI yang mewakili serikat pekerja, yang masuk anggota serikat pekerja. Kemudian para pengusaha. Gitu. Apa tugasnya lembaga ini? Bipartit. Musyawarah. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Paling lama 30 hari. Yang menyelesaikan ini seorang pekerja yang mempunyai anggota SPSI atau masuk SPSI, maka orang-orang SPSI yang mewakili ini memperjuangkan nasib para pekerja ini. Memecahkan bagaimana solusi yang tepat di dalam lembaga bipartit. Kalau selama 30 hari lembaga bipartit tidak bisa menyelesaikan secara musyawarah, diteruskan ke Disnaker ini. Dengan Disnaker setelah dibaca permasalahannya, kemudian itu ditawarkan apakah saudara mau diselesaikan melalui jalur mediasi atau jalur konsiliasi. Suruh pilih. Kalau jalur mediasi yang menyelesaikan adalah seorang mediator. Kalau yang dipilih itu jalur konsiliasi, maka yang menyelesaikan melalui konsiliator. Para pihak itu dipanggil oleh mediator yang dipilih atau konsiliator yang dipilih. Selama 30 hari masih belum selesai, belum mencapai kata sepakat dalam sidang mediasi atau sidang konsiliasi yang dipilih, ya, itu terpaksa seorang mediator mengeluarkan surat anjuran. Kalau yang dipilihnya itu lembaga mediasi. Kalau yang dipilih lembaga konsiliasi, itu konsiliator mengeluarkan surat anjuran. Setelah dibaca sepakat atau tidak, ya. Misalnya salah satu sepakat, tapi salah satu tidak sepakat, tidak menandatangani. Yang satu pihak menandatangani. Nah ini putusan mediator atau putusan konsiliator yang dipilih dalam menyelesaikan masalah PHK. Ini tidak bersifat final. Hanya sifat putusannya bersifat anjuran. Ditandatangani atau tidak ditandatangani itu bersifat anjuran, sehingga dianggap belum bisa diselesaikan selama 30 hari. Kemudian
itu dilanjut ke pengadilan hubungan industrial melalui pengadilan negeri dengan dilampirkan berita acara dari hasil musyawarah bipartit dan hasil musyawarah lembaga mediasi atau lembaga konsiliasi. Itu. Jadi saudara masih bisa menuntut haknya kalau saudara misalnya sakit dengan keterangan dokter sampai 6 bulan tidak masuk. Kemudian pengusaha atau yang diwakili oleh direksinya atau sekretarisnya memberikan surat PHK kepada seorang pekerja yang sakit 6 bulan tidak masuk. Ini bisa menuntut haknya dengan dasar keterangan dokter. Kalau pekerjaan yang ditandatangani dalam perjanjian kerja, ya, itu pekerjaan yang terlarang, ini otomatis tidak mempunyai hak menuntut. Karena yang ditandatangani perjanjian kerja, pekerjaan yang diberikan itu bertentangan dengan undang-undang. Tidak bisa. Maka syarat sahnya perjanjian tidak memenuhi kategori pasal 52 ketenagakerjaan dan pasal 1320 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Jadi tidak memenuhi kategori syarat sahnya perjanjian. Kalau pekerjaan yang diperjanjikan, yang ditandatangani itu bertentangan. Jadi dua syarat mengenai kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, ya, itu masuk unsur subjek. Jadi unsur subjek itu menyangkut orangnya. Kemudian syarat ketiga dan keempat itu masuk unsur objek gitu. Jadi dalam syarat sahnya perjanjian kerja itu syarat subjek maupun syarat objek harus memenuhi syarat di dalam pasal 1320 BW maupun di dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri karena sudah cukup, ya, batasnya jam 7.30 kurang 1 menit. Saya masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk bertanya. Silakan. Monggo. Kemudian yang hadir terlambat, tidak ada kabar ya. Artinya yang saya panggil tadi sampai sekarang masih belum dapat bergabung. Saya anggap tidak hadir. Lalu ada pertanyaan, monggo, tidak apa-apa, silakan tanya. Kalau tidak ada, apa saya cukup akhiri sekian dulu? Iya, Pak. Ada Pak. Ada Pak, cukup Ya, Pak. sudah. Saya terima kasih banyak atas perhatian saudara dan atas kehadiran saudara mengikuti kuliah ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.